Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi hari ini, inverse fungsi. Definisi inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f, di mana x, y sedemikian, X-nya merupakan anggota A dan Y-nya merupakan anggota B. Nah, inverse fungsi F itu adalah relasi yang memetakan B ke A. Ya, jadi biasanya kita fungsi itu memetakan antara A ke B. Nah, kalau inverse fungsi kebalikannya, relasi yang memetakan B ke A. Nah, bagaimana notasi dari inverse fungsi? Inverse fungsi dinotasikan sebagai f pangkat min 1. Jadi kalau ada simbol f pangkat min 1, artinya dia inverse fungsi. Bukan f-nya dipangkatkan min 1, tapi artinya inverse fungsi. Dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f inverse adalah y, x, sedemikian, di mana y anggota B dan x anggota A. Kita masuk ke contoh. Di sini ada diagram di mana ada domain A yang anggotanya 1, 2, 3 dan kodomain B yang anggotanya 3, 6, 9. Dengan relasi fungsi fx sama dengan 3x. Jadi kalau kita substitusikan domain atau si A-nya, anggota si A, kita ganti ke fungsinya, atau kita substitusikan ke fungsi, maka hasilnya atau range-nya adalah kalau X-nya 1, maka Y-nya 3. Kemudian kalau X-nya 2 kali 3 jadi 6. Kemudian kalau X-nya 3, maka hasilnya 9. Ya. Jadi, pada diagram panah tersebut, fungsi F mengawankan setiap anggota X anggota A ke Y anggota B, yaitu F dengan menggunakan pasangan berurutannya adalah 1,3, 2,6, dan 3,9. Ya. Nah, bagaimana di inverse-nya? Inverse-nya adalah fungsi G, yaitu X per 3. X per 3 dari mana? Kebalikan dari 3X. Ya, kebalikan dari 3X. Jadi kalau Y sama dengan 3X, artinya kita mengambil X sama dengan berapa Y? Yaitu 1 per 3 Y. Nah, X-nya ini merupakan F inverse dari Y. Sama dengan 1/3 Y. Atau, karena tadi kita minta bantuan si Y, jadi kita ubah ke awal lagi menjadi X. Maka fungsi inverse-nya adalah X per 3. Atau bisa ditulis 1/3X. Seperti itu ya. Jadi, fungsi G merupakan inverse fungsi F, sehingga F inverse X sama dengan Gx, yaitu X sama dengan 3. Dan pasangan berurutannya, di mana fungsi G mengawankan setiap Y anggota B ke X anggota A, yaitu fungsi G dengan menggunakan pasangan berurutannya adalah 3,1, 6,2, dan 9,3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan inverse fungsi? Nah, untuk menentukan inverse fungsi, jika diketahui rumus fungsinya, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan fx sebagai variabel y. Sama seperti yang tadi Ibu contohkan ya, misalkan tadi y sama dengan 3x. Yang pertama, kita misalkan fx sebagai variabel y. Nah, jadi kan awalnya kan gini ya, fx sama dengan 3x. Nah, yang diminta adalah inverse fungsinya. Inverse fungsinya, itu bagaimana? Nah, berarti di sini yang pertama kita misalkan fx sama dengan variabel y. Ini ya, langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x
sebagai fungsi dari Y, atau X sama dengan F inverse Y. Jadi di sini sudah berubah Y sama dengan 3X, kemudian kita ambil X sama dengan. Jadi berapa Y? 3. Jadi berapa Y? Yaitu sepertiga Y. Sepertiga Y. 1/3 Y. Gitu ya. Atau Y per 3. Y per 3. Y per 3. Seperti itu ya. Nah, di sini X sebagai F inverse dari si Y. Maka di sini jadi Y sama F inverse Y sama dengan Y per 3. Kemudian langkah ketiganya, ganti variabel Y pada F inverse Y dengan X, sehingga diperoleh F inverse X merupakan inverse dari Fx. Jadi, sudah seperti ini, udah setara ya sama-sama Y. Kita kembalikan ke awal menjadi F inverse X sama dengan X per 3. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh soal Fx sama dengan 4x plus 7. Tentukan inverse Fx-nya. Nah, awal tadi gimana? Kita ubah, ya, awalannya gimana? Yang pertama, langkah pertamanya adalah kita ubah Fx-nya menjadi Y. Jadi Y sama dengan 4x plus 7. Kemudian kita ambil X sama dengan, ya. Jadi kita ambil si X dalam fungsi Y. Berarti di sini jadi Y plus 7-nya pindahkan ke kiri, ya. Jadi dikurang 7, ya. Ini ya. Ya, di sini kan masih 4x ya. Jadi 4x-nya dibiarkan sebelah kanan, kemudian 7-nya pindahin ke kiri. Jadi 4x sama dengan Y min 7. Nah, kita butuhkan X sama dengan, jadi Y min 7 per 4. Ya. Nah, sudah seperti ini, si X-nya itu artinya dia F inverse Y. Ya, karena ini masih fungsi Y. Kemudian baru mengacu pada jawaban F inverse X sama dengan X min 7 per 4. Atau bisa kita tuliskan 1 per 4 kita kalikan X min 7. Itu ya jawabannya. Nah, masuk ke contoh berikutnya. Diketahui Fx-nya, nah ini bentuk pecahan, 3x plus 1 per x min 7, di mana x-nya tidak sama dengan 7, diambil dari penyebut ya. Nah, tentukan F inverse X dan nilai dari F inverse 5. Oke, kita jawab yang A. Y sama dengan 3x plus 1 per x min 7. Tadi langkah pertamanya kita ubah menjadi X sama dengan FY. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita kali silang. Ya. Setelah kita kali silang menjadi Y dikali X min 7 sama dengan 3X plus 1. Kemudian di sini kita kalikan pelangi. Ya. Jadi, XY dikurang 7Y sama dengan 3X plus 1. Kemudian di sini yang ada X-nya kita jadikan 1. Ya. Yang ada X-nya kita pindahkan di sebelah kiri. Kemudian yang Y-nya di kanan. Nah, di sini jadi min 7Y pindah ke kanan, 7Y plus 1. Nah, di sini sama-sama ada X. X-nya kita keluarkan. Jadi X dikali Y min 3. Sama dengan 7Y plus 1. Kita mau ambil X-nya aja ya. Jadi, dia sebagai pembaginya. 7Y plus 1 per Y min 3. Nah, tadi di sini kan dia masih F inverse Y kan, gitu ya, ini masih subfungsi Y, seperti ini, baru kita ubah ke X-nya, jadi F inverse X sama dengan 7X plus 1 per X min 3, di mana X tidak sama dengan 3. Kenapa X tidak sama dengan 3? Kita ambil dari penyebutnya, ya, kita ambil dari penyebutnya, X min 3 disama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Maka di sini
penyebutnya tidak boleh 0. Jadi X tidak sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini jelas ya, X tidak sama dengan 3-nya dari mana? Dari penyebut ya. Karena syarat dari pecahan itu penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi di sini supaya dia tidak 0, berarti kita harus menghindari substitusi X-nya 3. Maka lawannya ya. Jadi kita menghindari si X-nya sama dengan 3. Maka di sini X-nya tidak boleh 3. Ya. 3-nya dari mana? Dari X min 3-nya disama dengan ke 0. Didapat X-nya 3. Jelas ya. Kemudian yang B. Karena sudah dapat fungsi inverse F-nya, kita substitusinya nilai X-nya 5. Ya. Kita ganti X-nya 5. Nih, 7 kali 5 ditambah 1 per 5 kurang 3. Jadi hasilnya adalah 18. Jadi kesimpulannya F inverse 5-nya nilainya 18. Seperti itu ya. Lanjut contoh berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, bagaimana bentuk persamaan kuadrat? Caranya sama ya. Di sini berarti tetap Y sama dengan X kuadrat min X min 2. Nah, karena dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti kita harus disamadankan 0. Maka di sini X kuadrat min X min 2, Y-nya masuk ke fungsi persamaannya. Dikurang Y sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau khusus bentuk fungsinya adalah persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus ABC yang ada di persamaan kuadrat. Ya, kita gunakan rumus untuk mencari nilai X1 atau X2 atau mencari akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Yaitu rumusnya apa? Di sini rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini untuk mencari nilai X1, X2 atau akar-akarnya. Jika diketahui bentuk persamaannya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Nah, di sini A-nya yang mana? Ini sebagai A. Ya, dari sini berarti bisa kita dapatkan A-nya adalah 1 ya. Di sini nih A. A-nya 1, B-nya adalah min 1. Kemudian C-nya ini semua, yaitu min 2 min Y. Kemudian kita substitusikan. Jadi X sama dengan B-nya min 1 ya. Min 1 min 1 plus minus dari min 1 dikuadratkan min 4 dikali 1 dikali min 2 min Y per 2 kali 1 per 2. Jadi X sama dengan 1 ya. Min kali min 1 plus minus akar dari 1 min 4 kali min 2. Hasilnya adalah plus 8. Jadi plus 8. Kemudian min 4, ini kita kalikan. Min 4 dikali min Y, jadi plus 4Y. Gitu. Per 2. Maka di sini jadi, kita garis ya. Kita garis jadi X sama dengan 1 plus minus akar dari 9 ya, 1 tambah 8 9 ditambah 4Y per 2. Nah, ini udah jawaban akhir ya. Berarti di sini masih F inverse Y sama dengan 1 plus minus dari akar 9 ditambah 4Y per 2. Atau hasil akhirnya menjadi F inverse X sama dengan 1 plus minus akar 9. Ya, ini bisa kita pisahkan. Ditambah akar dari 4Y. Atau dibiarkan saja bentuknya ya, supaya lebih paham. Kita biarkan saja bentuknya. 9 tambah 4Y. Per 2. Oh, di sini X ya. 4X
per 2. Nah, jadi jawaban akhirnya seperti ini. Atau bisa dituliskan F inverse X-nya 1 ditambah akar dari 9 plus 4X per 2. Satu lagi, F inverse X-nya yang kedua 1 dikurang akar dari 9 plus 4Y per 2. Jadi jawabannya ada 2 ya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, dari yang tadi kita dapatkan, maka di sini ada cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi inverse bentuknya pecahan, ya. Ini bisa digunakan setelah kalian memahami konsep dasarnya, ya. Jadi kalau bentuk fungsi fx-nya ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse-nya bisa dengan menggunakan ini, yaitu a sama d-nya tukar tempat, kemudian kali min 1. Jadi min dx ditambah b per cx dikurang a. Ya, jadi yang tukar tempat dan kali min 1 adalah a dengan d. Ya, jadi min dx plus b per cx min a. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian coba di yang tadi soal kita di awal. Ada contohnya yang bentuknya fungsi pecahan, silakan diaplikasikan atau dengan rumus seperti ini, sama atau tidak jawaban akhirnya. Ya, tapi kalian harus menguasai konsep dasarnya juga. Dan untuk cara alternatif menyelesaikan fungsi inverse berbentuk fungsi kuadrat atau kuadratik bersyarat, maksudnya bentuk fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka bisa kita rumuskan dengan ini. F inverse x sama dengan min b plus minus akar dari d plus 4ax per 2a. D itu apa? B kuadrat min 4ac. Ya, kenapa di sini muncul x? Sama seperti tadi ya. Tadi kan si y-nya kita bawa masuk ke akar. Jadi kalau secara rumus singkatnya seperti ini ya. D itu b kuadrat min 4ac. D itu adalah b kuadrat min 4ac. Seperti itu ya. Silakan diaplikasikan dengan contoh yang sebelumnya. Apakah jawabannya sama atau tidak ya. Silakan ini rumusnya bisa kalian gunakan dengan syarat kalian harus menguasai konsep dasarnya dulu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke fungsi inverse dan fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi inverse ya. Setelah dikomposisikan kemudian diinverskan. Ada beberapa sifat. Yang pertama ini ya, FOG inverse X sama dengan G inverse bulatan F inverse X ya. Sama dengan G inverse F inverse X. Jadi di sini kalau komposisi inverse kita mau menggunakan inverse-nya dengan mencari inverse-nya masing-masing, jadi penerapannya dibalik ya. Kalian boleh menggunakan cara cari dulu komposisi ini, kemudian diinverskan. Atau dengan menggunakan sifat ini. Sifatnya gimana? Cari inverse masing-masing fungsi, yaitu F dengan G. Tapi di sini setelah dikomposisikan, dibalik. Ya, artinya dibalik gimana? Di sini F bulatan G inverse X menjadi G inverse F inverse. Gitu. Kemudian kalau ada soal G bulatan F inverse X, jadi dibalik juga F inverse G inverse. Kalau kalian mau mencari masing-masing fungsi inverse dari masing-masing fungsi. Tapi kalau tidak, kalian bisa komposisikan dulu yang di dalam kurung, kemudian diinverskan. Sifat yang berikutnya, F inverse X diinverskan. Ya. Jadi kalau F inverse X diinverskan, jadi udah inverse fungsi, diinverskan kembali, maka hasilnya menjadi dirinya sendiri atau Fx. Kemudian ada juga sifat F bulatan F inverse X sama dengan I itu adalah identitas, ya.
Contoh soalnya, diketahui fungsi f merupakan bilangan real yang memetakan bilangan real juga, dan g merupakan bilangan real juga yang dipetakan ke bilangan real dengan fx sama dengan x plus 4 per x min 6, dan g-nya 2x min 1. Berapakah atau apakah fungsi dari f bulatan g inverse? Ya. Nah, kalau soal ini dikomposisikan dulu ya. Kalau soal ini kita selesaikan dengan komposisi. Tapi kalau kalian mau menggunakan sifat seperti yang di atas ini, kalian cari dulu masing-masing inverse-nya. Ya. Berarti di sini fgx kita cari. Fgx artinya si G masuk ke F. Ya. G-nya apa? 2x min 1 masuk ke F. Ya, jadi kita ganti X yang ada di F menjadi 2x min 1. Jadi 2x min 1 tambah 4 per 2x min 1 min 6. Menjadi 2x plus 3 per 2x min 7. Ya. Kemudian kalian mau mencoba untuk memakai rumus yang tadi. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, D-nya min 7. Ya. Kemudian diaplikasikan, maka inverse-nya menjadi 7x plus 3 per 2x min 2. Seperti itu ya. Jadi jawaban komposisi F bulatan G inverse-nya menjadi 7x plus 3 per 2x min 2. Silakan kalian jabarkan dulu dengan cara konsep dasarnya, baru menggunakan alternatif caranya. Oke, kita masuk ke aplikasi inverse fungsi. Berarti masuk ke penerapan inverse fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di sini ada contoh soal untuk mencetak sebanyak X eksemplar buku, suatu mesin printer memerlukan waktu yang dirumuskan dengan Y X 1 per 50 dikali 15 X plus 2 dalam satuan jam. Biaya sewa mesin printer yang digunakan untuk mencetak selama Y jam dirumuskan dengan GY sama dengan 10Y plus 2 dalam ribuan rupiah. Tentukan A. Rumus fungsi biaya sewa mesin HX jika akan mencetak sebanyak X eksemplar buku. Dan soal B. Rumus fungsi banyaknya buku yang tercetak apabila biaya sewa mesin B diketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi, fungsi biaya sewa mesinnya kita misalkan menjadi GY, yaitu 10Y plus 2, di mana tadi Y adalah waktu pencetakan. Kemudian, fungsi waktu pencetakan, kita misalkan YX ya, sama dengan 1 per 50 dikali 15X plus 2, di mana X-nya itu merupakan banyak buku. Nah, HX sama dengan tadi ya, di sini G bulatan Y. Merupakan G bulatan Y. Jadi sama aja GY. Ya, di mana Y-nya adalah 1 per 50 per 15. 1 per 50 dikali 15 X plus 2. Nah, jadi kita ganti X yang ada di G menjadi 1 per 50 dikali 15X plus 2. Ini ya, ini kita kalikan. Ya, menjadi di sini 10 dikali 1 per 50 menjadi 1 per 5. Maaf ya, di sini berarti yang ini ya. Oke, gini. 10 dikali 1 per 50 menjadi 1 per 5. Kemudian di sini tetap ya, 15X plus 2 ditambah 2. Ya, menjadi 1 per 5 dikali 15X. Kemudian 1 per 5 dikali 2 Jadi 3X ditambah 2 per 5 tambah 2. Menjadi 3X ditambah 12 per 5 ya. 2 itu kan 10 per 5. Jadi 2 tambah 10 per 5. 2 per 5 ditambah 10 per 5 jadi 12 per 5. Maka HX-nya menjadi 3X plus 12 per 5. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari yang B? B itu adalah rumus fungsi banyaknya buku yang tercetak apabila biaya sewa mesin B diketahui, yaitu H inverse B. Jadi, Y sama dengan 3X plus 12 per 5, didapat dari yang A tadi.
Maka 3X, kita cari nih inverse-nya ya. Tadi kan si HX, jadi si A itu kita nyari H, B-nya kita cari inverse-nya. Jadi di sini Y sama dengan 3X plus 12/5, maka 3X sama dengan, kita ambil 3X-nya dibiarkan, 12/5-nya kita dekatkan ke Y. Jadi 3X sama dengan Y min 12/5, maka X-nya aja menjadi 1/3 dikali Y min 12/5 atau Y min 12/5 per 3 ya. Atau bisa kalian tuliskan 1/3 dikali Y min 12/5. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan. Jadi kita kalikan ke dalam kurungnya, X sama dengan 1/3 Y dikurang 12/15 ya. Jadi sama-sama dibagi 3, maka hasilnya 4/5. Jadi kesimpulannya H inverse B sama dengan 1/3 B min 4/5. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari kembali, kemudian dipahami, dan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.